Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi dengan NIM 11109103599. Saya berasal dari kelas MA 19B7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Praktikum Statistika Universitas Pelita Bangsa. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian mean, median, dan modus. Yang pertama yaitu mean atau biasa dilambangkan dengan X-bar adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari membagi jumlah data dengan banyaknya data. Dapat dilihat dari contoh di sini. Kemudian yang kedua yaitu median atau biasa dilambangkan dengan Me adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Bisa dilihat juga pada contoh berikut. Kemudian yang ketiga yaitu modus atau biasa dilambangkan dengan Mo adalah nilai yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Bisa dilihat juga pada contoh ya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas perhitungan mean data tunggal dan mean data tunggal berbobot. Untuk data tunggal yaitu dengan cara jumlah data yang terdapat dalam penelitian dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan mean data tunggal berbobot yaitu dengan rumus X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Seperti pada contoh disajikan data dapat dilihat ya. Fx itu frekuensi dikali nilai yang terdapat pada data tersebut, kemudian dijumlahkan. Di sini dapat dilihat bahwa sigma fx-nya yaitu 100. Kemudian sigma F-nya atau jumlah frekuensinya itu 31. Berarti 100 dibagi 31 sama dengan 3,22. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan median data tunggal berbobot. Untuk rumusnya, ketika N-nya ganjil, N ini adalah jumlah dari frekuensi, yaitu rumusnya ME sama dengan N ditambah 1 per 2. Kemudian jika N-nya itu genap, maka mediannya dengan rumus N dibagi 2 ditambah N ditambah 1 dibagi 2. Nanti hasil tersebut dibagi 2. Di sini ada contoh yaitu ada nilai X-nya, di situ ada 2, 4, 5 dan frekuensinya yaitu ada 10, 15 dan 6. Ketika dijumlahkan 31, di sini berarti memakai N ganjil ya. Langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu karena ganjil N ditambah 1 per 2. N-nya 31 ditambah 1 jadi 32 dibagi 2 sama dengan 16. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan modus data tunggal berbobot. Untuk modus data tunggal berbobot ini sangat sederhana rumusnya, yaitu kita hanya mencari nilai frekuensi terbesarnya saja. Di dalam contoh soal ini yaitu frekuensi terbesarnya itu ada di 15. Berarti nilai frekuensi 15 ada pada nilai 4. Berarti modusnya yaitu 4. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian menggunakan rata-rata atau mean. Kelebihannya atau keuntungannya yang pertama adalah rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga, dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, cocok digunakan untuk data yang homogen atau sejenis. Kerugiannya atau kelemahannya itu satu, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrim banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif atau yang tidak berupa angka. Yang ketiga yaitu tidak cocok untuk data heterogen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian menggunakan median. Yang pertama yaitu keuntungannya, satu, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua yaitu dapat digunakan untuk data kualitatif maupun data kuantitatif. Yang ketiga yaitu cocok untuk data heterogen. Untuk kerugiannya atau kelemahannya yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data.
Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian menggunakan modus. Yang pertama yaitu kelebihan atau keuntungannya. Yang pertama yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua itu kelemahannya atau kerugiannya. Yang pertama, modus tidak selalu ada dalam satu set data. Yang kedua, kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal ini terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap penambahan jumlah data. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan jangkauan atau rank dan deviasi rata-rata tunggal. Untuk jangkauan yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dengan rumus R sama dengan X max dikurangi X min. Sedangkan deviasi rata-rata yaitu rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya dengan rumus MD sama dengan sigma nilai mutlak dari X dikurangi X bar dibagi N. Untuk contohnya kita dapat lihat di slide dengan nilai XI-nya itu ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Sedangkan frekuensinya yaitu ada 4, 5, 3 dan seterusnya. Yang pertama kita akan mencari jangkauannya yaitu R sama dengan X max dikurangi X min atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Pada contoh nilai terbesarnya yaitu 9 dan nilai terkecilnya yaitu 4. Berarti 9 dikurangi 4 yaitu sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari deviasi rata-rata. Sebelum mencari deviasi rata-rata, kita harus mencari dulu rata-ratanya, yaitu dengan cara membagi jumlah dari FI dikali XI dibagi dengan jumlah FI. Untuk nilai rata-ratanya yaitu jumlah dari FI dikali XI yaitu 200, sedangkan jumlah dari frekuensinya yaitu 30. 200 dibagi 30 yaitu 6,7. Langsung kita masukkan dalam rumus deviasi rata-rata, yaitu jumlah dari nilai mutlak X dikurangi X bar. Yang pertama kita cari dulu nilai mutlak dari X dikurangi X bar atau nilai dikurangi rata-rata per nilai yang ada di tabel. Kita fokus pada nilai paling teratas yaitu 4, yaitu nilainya 4 dikurangi dengan rata-rata yaitu 6,7, hasilnya yaitu minus 2,7. Dalam nilai mutlak apapun hasilnya minus atau plus itu maka dimutlakkan menjadi plus, yaitu hasilnya 2,7. Untuk nilai yang lainnya mengikuti cara yang sama. Di situ tertera bahwa jumlah dari nilai mutlak XI dikurangi X bar itu yaitu 9. Kemudian kita masukkan dalam rumus yaitu MD sama dengan 9 dibagi N-nya itu 30, berarti 9 bagi 30 hasilnya 0,3. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan varians data tunggal. Untuk pengertiannya sendiri, varians adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Seperti contoh sebelumnya sama. Untuk rumusnya sendiri varians yaitu S kuadrat sama dengan 1 dibagi N sigma dari X1 dikurang X bar dikuadratkan. Untuk contohnya sama seperti soal sebelumnya. Untuk rata-ratanya juga kita udah hitung yaitu 6,7. Untuk langsung saja ke rumusnya, kita fokus pada data yang pertama yang paling atas yaitu 4. XI untuk nilai XI dikurangi X bar dikuadratkan. Untuk XI-nya yaitu 4, sedangkan X barnya itu 6,7, berarti 4 dikurangi 6,7 itu hasilnya 2,7. Ketika dikuadratkan hasilnya 7,29. Untuk nilai yang lainnya dapat mengikuti cara yang sama. Hasilnya jumlahnya yaitu dari XI dikurangi X bar dikuadratkan yaitu 17,74. Kita masukkan dalam rumus dibagi dengan jumlah frekuensinya 30, berarti 17,74 dibagi 30 yaitu hasilnya 0,59. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan standar deviasi data tunggal.
Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Mengenai rumusnya yaitu S sama dengan kuadrat sigma dari X1 dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N. Caranya sama seperti contoh sebelumnya, soalnya juga sama. Tinggal kita masukkan dalam rumus saja. Untuk jumlah dari XI dikurangi X bar dikuadratkan yaitu hasilnya 17,74 dibagi dengan jumlah frekuensinya yaitu 30, hasilnya 0,59. Akar dari 0,59 yaitu hasilnya 0,77. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian menggunakan rentang atau rank. Keuntungannya yang pertama, dalam waktu singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang diteliti, karena rumus dari rentang sendiri yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Jadi secara singkat itu kita dapat mengetahui gambaran dari suatu penelitian. Untuk kerugiannya yaitu yang pertama, rank sifatnya sangat dan kurang teliti karena besar kecilnya rank sangat tergantung pada data terkecil dan terbesarnya. Yang kedua yaitu tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam rank tersebut, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana sebenarnya bentuk distribusi data yang diteliti. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan deviasi rata-rata. Untuk kelebihannya sendiri atau keuntungannya yaitu yang pertama, tidak terpengaruh oleh besar atau kecilnya suatu nilai. Yang kedua yaitu seluruh pengamatan digunakan dalam perhitungan. Kemudian selanjutnya kelemahannya atau kerugiannya yaitu semua nilai mutlak dari deviasinya yang bernilai plus atau negatif diabaikan. Dalam artian semua nilai yang ada itu dinilai positif atau plus. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan deviasi standar. Untuk kelebihannya sendiri atau keuntungannya yaitu tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pengambilan sampel daripada kebanyakan ukuran dispersi lainnya. Untuk kerugiannya atau kelemahannya, yang pertama, semakin besar nilai deviasi masing-masing data yang diteliti dari rata-ratanya, maka nilai variasinya juga semakin besar. Kemudian yang kedua itu jika data yang diteliti berupa satuan uang, maka variannya dalam bentuk rupiah dikuadratkan. Untuk yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian menggunakan varians. Untuk kelebihannya sendiri atau keuntungannya yaitu analisis varian jika dibandingkan dengan pengujian T yang berdasarkan perbedaan antara dua rata-rata adalah pengujian T hanya dapat menguji perbedaan antara kedua rata-rata tersebut saja. Sehingga untuk lebih dari dua rata-rata, kita harus melakukan pengujian terhadap masing-masing rata-rata dengan rata-rata lainnya. Untuk kelemahannya atau kerugiannya yaitu apabila terdapat perbedaan antar kelompok yang dianalisis, letak perbedaannya tidak diketahui apakah antara A dan B, B dengan C, A dengan C, dan seterusnya. Selain itu, analisis variansi memerlukan paling sedikit 2 kali pengulangan, bahkan 4 kali lebih baik. Semakin banyak pengulangan, kita semakin percaya bahwa informasi rata-rata benar-benar mencerminkan kenyataan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.